Halo semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini gue mau ngebahas sebuah laptop. Di beberapa tahun belakangan ini gue udah lumayan jarang bahas laptop ya. Dan kali ini gue dapet kesempatan buat nyobain sebuah laptop yang speknya cukup membagongkan. Ini namanya adalah MSI Vector 16HX. Dan laptop ini bisa bilang adalah line up laptop performance-nya MSI. Dan bahkan kalau kita lihat di websitenya itu udah ada tagline Born to Performance. Jadi memang fokusnya di performance-nya gitu ya. Dan langsung aja gue bahas kira-kira laptop ini kayak gimana dari sudut pandang orang yang sudah lama tidak pernah nyobain laptop yang speknya membagongkan kayak gini. Oke, jadi buat spek utamanya itu dia pakai CPU Intel Core i9 13980HX Raptor Lake, terus dia VGA card-nya pakai RTX 4080, jadi DDR6 12GB, terus RAM-nya pakai 16GB DDR5 4800 MHz, dan storage-nya dia pakai M.2 NVMe Gen 4x4 1TB. Jadi secara jeroan memang ini udah ngeri banget, bahkan PC gue kalah jauh kayaknya dari segi spek. Dan karena dia ini speknya ngeri-ngeri, jadi secara desain itu dia bukan tipikal laptop gaming zaman sekarang yang compact, kecil, gampang dibawa kemana tapi performanya oke. Tapi karena dia memang fokusnya ke performance, makanya kenapa kalian bisa lihat di bagian belakangnya situ ada kayak semacam exhaust fan yang lumayan gede, dan makanya laptop ini ketebalannya itu di 2,8 cm, dan itu untuk beratnya sendiri itu dia di 2,7 kilo. Jadi memang bukan tipikal laptop gaming yang bakalan sering kalian bawa keluar, mungkin bakal lebih sering stay di satu tempat dan mungkin bakal dibawa keluar sesekali aja. Jadi memang bukan laptop yang mobilitasnya tinggi banget gitu. Dan di sini juga kan bisa lihat meskipun dia dibikin buat performance banget, tapi dia itu nggak ada gimmick-gimmick gaming atau RGB-nya gitu. Mungkin ada RGB di bagian keyboardnya, dan keyboardnya ini mereka tuh berkolaborasi sama SteelSeries, dan kolaborasi antara MSI dan SteelSeries ini udah lumayan lama ya, udah ada di laptopnya MSI yang dulu-dulu sekalipun. Dan menurut gue keyboardnya si MSI dan SteelSeries ini feel-nya adalah salah satu yang terbaik ya, karena menurut gue feel dari si keyboardnya itu berasa kayak beneran ngetik gitu, dan dia travelnya juga nggak pendek dan bener-bener ngerasa kayak ngetik di keyboard aja gitu. Dan di bagian kontrol kirinya pun juga dibikin lebih besar ya surface areanya, biar buat main game FPS itu lebih gampang dipencet pakai jari manis atau kelingking kalian. Untuk layarnya dia ini Full HD Plus karena aspek rasionya kan di 16:10, dia juga IPS dan dia size-nya di 16 inci ya. Dan dia tuh punya refresh rate di 144 Hz. Dan kalau misalnya kita lihat dari spek layar sendiri, ya di sini memang kelihatan kalau MSI ini dari pandangan gue itu tuh mereka pengen coba maksimalin kapabilitas dari si hardware ya, karena memang kalau lihat dari hardware sendiri harusnya bisa tuh dapetin resolusi yang lebih tinggi sebenarnya, cuman karena di sini kelihatannya mereka memang pengen maksimalin performance-nya di resolusi Full HD. Jadi kalau misalkan dia dikasih resolusi yang lebih tinggi, otomatis kerja dari si hardware yang lebih berat dan kemungkinan bisa dapetin frame rate yang tidak lebih baik daripada si Full HD. Jadi makanya gue cukup memahami kenapa dengan spek segila ini mereka masih tetap pakai Full HD, karena ya biar kita dapat frame rate yang lebih tinggi juga. Untuk kelengkapan port udah lengkap. Di bagian sebelah kanan ada USB 3.2 Gen 1 sama 3.2 Gen 2. Ada USB-C 3.2 Gen 2 yang bisa kalian jadiin display port dan juga support power delivery. Terus di bagian sebelah kiri ada Thunderbolt 4, SD card reader, sama audio jack. Dan di bagian belakang ini masih ada guys, yang jelas buat power ada USB 3.2 Gen 2 Type-C yang support display port juga. Jadi kan di sini bisa pakai multi monitor karena dia punya dua port USB-C untuk jadi display kalian. Terus dia juga ada LAN port dan ada HDMI 2.1. Jadi secara kelengkapan port ini udah lengkap banget menurut gua. Lalu buat fitur sendiri kayak biasa, karena dia ini pakai CPU-nya Intel, dia punya fitur Adaptive Boost sama Velocity Boost buat maksimalin boost clock dari si CPU-nya. Dan ini tuh juga udah ada si software-nya ya, kan bisa pakai si software-nya dan tinggal tekan tombol-tombol ini doang kalian bisa masuk ke mode extra performance buat dapetin performance yang lebih mantap lagi, biar dapetin frame rate yang juga lebih bagus lagi. Dan ini gampangnya kalian bisa balikin lagi ke mode balance kalau misalkan kalian nggak pakai, biar dia lebih irit baterai dan juga fan-nya lebih silent jadinya kalau misalkan balik ke mode balance. Nah buat performanya jujur aja di sini gue kurang gitu suka sama ngasih lihat performa dari benchmark sintetis ya, karena gue tuh lebih suka langsung ngasih in real life skenario aja kayak gimana gitu ya. Dan cuman di sini gue udah sempat coba di Cinebench, kalian bisa lihat sendiri skor dari single core dan juga multi core-nya kayak gimana. Dan di sini gue udah sempet coba main game juga, gue main CS2 di sini dan frame rate-nya udah 200 FPS lebih. Jadi kalian bisa asumsikan ini udah stabil banget dengan panel atau layarnya yang refresh rate itu di 144 Hz. Nah, sayang itu gue juga ada sempat nyobain di Tekken 8 dan sayangnya di sini gamenya itu di cap di 60 FPS ya. Cuman kalian bisa expect kalau
secara performa dia udah bisa stabil banget. Kan bisa lihat gue sempat main beberapa game di laptop ini, performanya udah bagus banget, jadi udah aman, gak ada masalah dengan game yang gue coba. Dan dengan spek kayak gini pun kalian juga bisa expect bahwa untuk game-game AAA yang lain yang notabene cukup berat di zaman sekarang ya, ini tuh harusnya udah aman banget buat bisa kalian mainin. Dan ya gue rasa dari segi spek nggak ada yang bisa gue komplain karena performanya udah kayak gini. Dan buat gue yang udah lama nggak nyobain laptop sekencang ini, pengalamannya cukup menarik ya, karena secara spek pun ini kayaknya lebih tinggi daripada PC gue yang ada di belakang yang biasanya gue sering pakai gitu. Ya, dan memang secara laptop ini spesifikasinya dan segala macam jaruannya ini memang kelihatannya tuh segmented banget, terutama buat kalian yang mungkin sehari-harinya main game kompetitif banget gitu ya, atau kalian main game terus mobilitas kalian nggak gitu tinggi, kalian lebih sering stay di satu setup dan jarang pindah-pindah juga. Gua rasa ini bakal cocok-cocok aja sama kalian. Selain buat main game, sebenarnya spek kayak gini tuh udah bisa banget buat kalian bawa untuk productivity gitu. Kayak misalnya buat ngedit video, secara spek pun gue tadi sempat bilang juga bahwa secara spek bahkan dia lebih tinggi dari laptop gue yang sering gue pakai buat ngedit video juga. Jadi udah bisa banget kalian pakai buat ngedit video, atau mungkin kalian punya pekerjaan productivity lain atau software-software yang berat kayak mungkin 3D segala macam. Gue rasa laptop ini udah sangat mumpuni banget buat bisa ngerjain kayak gitu. Apalagi dia punya cukup banyak display port di sini gitu ya yang bisa kalian pakai. Jadi kalian bisa colokin ke monitor kalian yang buat kerja, dan kalian bisa colok juga ke monitor kalian bisa buat main game, atau kalian punya satu monitor yang cukup versatile buat ngerjain kedua kerjaan tersebut. Itu bisa banget karena ya si display portnya ini cukup banyak, jadi cukup ngebantu. Dan sebenarnya ya balik lagi, nggak cuma buat gaming doang, tapi productivity pun juga bisa. Cuma memang buat mobilitas yang tidak terlalu tinggi kayak yang udah gue bilang tadi. Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas, nggak perlu lama-lama di video kali ini, cukup singkat dibandingkan video-video yang biasanya. Dan gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal MSI Vector 16X ini. Seperti biasa, kasih tau pendapat kalian di bawah, like dan share jika bermanfaat. Follow semua social media kami di Instagram, TikTok, join komunitas juga di Discord, semua linknya di bawah. Yang terakhir jangan lupa subscribe. Gue Luis dari Kreatif Adi, sampai jumpa di video berikutnya.